Selamat berjumpa kembali di channel Ubaja Borneo 128. Karena itu saya ingin memberikan salam sejahtera bagi Bapak Ibu semuanya yang boleh bergabung dengan saya di channel ini. Saya mengharapkan keberadaan Bapak Ibu, saudara-saudari dalam keadaan baik dan sehat. Semoga terus dikuatkan. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Pada hari ini, saya ingin mengkongsikan atau membicarakan sehubungan dengan pengakuan bagi bangsa Dayak Iban. Sebenarnya perkara seperti ini adalah telah ada dan telah diakui oleh konstitusi kita dan juga telah tertulis di konstitusi kita sebagaimana yang terdapat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 18B ayat yang ke-2 dan ayat yang pertama pun ada mengakui hal-hal seperti itu. Tapi khususnya nanti kita akan melihat apa yang tertulis pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18B ayat yang kedua. Dan seperti kita ketahui, kalau kita bicara Undang-Undang Dasar ini ada yang tertulis dan tidak tertulis. Kalau yang tertulis kita mungkin pernah melihat dan ada juga yang pernah membaca, yaitu dokumen Undang-Undang Dasar 1945 yang dalam dokumen itu ada pembukaannya dan ada penjelasan atau pasal-pasal dan ayat-ayatnya yang tertulis. Kalau kita melihat apa yang tertulis pada Undang-Undang Dasar itu adalah memperlihatkan kerangka dasar bagaimana bangsa dan negara itu diatur dan berjalan sedemikian rupa secara dasar. Jadi kalau kita melihat lebih dalam, lebih jauh, maka Undang-Undang Dasar tertulis ini dia apabila akan diterapkan pasti akan dijabarkan lagi atau diterjemahkan lagi ke dalam undang-undang sebagai turunannya. Nah, disinilah kita mesti sangat hati-hati dalam menurunkan atau menerjemahkan Undang-Undang Dasar 1945 ini. Sebab jika kekeliruan dan kesalahan dalam menurunkannya pada undang-undang yang akan diterapkan lebih lanjut, maka hasilnya bisa tidak sesuai dengan apa yang digariskan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Saya ingin membaca terlebih dahulu tentang pengakuan bangsa Dayak Iban ini. Walaupun ini telah berlaku
Jadi pengakuan bangsa Dayak Iban yang dalam pembentukan negara Kesatuan Republik Indonesia bergabung atau tergabung secara bersama-sama dengan bangsa dan suku-suku lain yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, Dayak Iban seperti yang saya bicarakan terdahulu adalah yang saya kaitkan atau saya hubungkan dengan Dayak Iban yang tinggal di daerah perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu. Dia ada tinggal di 5 kecamatan. Walaupun saya melihat sedikit ada yang tinggal di Kecamatan Putusiwa Utara. Jadi kalau kita melihat bahwa negara itu mengakui, jadi negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan atau beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diatur dengan undang-undang. Saya rasa bagi pendiri negara terdahulu mereka tahu dan mengetahui, dan ini saya melihat pemikiran yang bijak. Mereka mencantumkan kata-kata seperti ini, yaitu kata-kata bahwa menyebut negara mengakui bangsa itu karena bangsa itu ada, semasih ada, sepanjang ada negara bersangkutan. Bangsa dan ikutannya diakui oleh negara. Bapak Ibu yang saya hormati dan saudara-saudari, melihat Undang-Undang Dasar seperti ini yang nanti akan diturunkan menjadi undang-undang, maka undang-undang itulah yang akan merinci lebih jelas, memberikan maksud dan tujuan, serta cakupan dari undang-undang tentang pengakuan bagi suatu bangsa dan hak-hak tradisionalnya dalam satu negara akan lebih nampak, lebih spesifik di undang-undang sebagai turunan daripada Undang-Undang Dasar. Kita mesti bersetuju dulu sebab Undang-Undang Dasar ini telah ada sebagai undang-undang bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai undang-undang yang dasar bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dia telah ada. Kemudian beberapa kali ada revisi lah. Kalau saya melihat ada ya tambah kurang lah. Bahasa enaknya revisi. Jadi dia ada tambah, ada kurang. Tapi pada prinsipnya Undang-Undang Dasar ini, kalau saya melihat pada pembukaannya itu, preambelnya itu tidak berubah. Jadi kerangka dasar, muatannya, prinsip dasar itu tidak berubah. Tidak berubah. Misalnya tujuan negara tidak berubah di situ. Tujuan negara. Pertama kita melihat melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Melindungi. Jadi melindungi keseluruhan bagi warga negara. Melindunginya dari ancaman dan gangguan atau pencerobohan yang dilakukan oleh dari dalam negara dan luar negara
Jadi siapa pengancam dari dalam negara terhadap bangsa lain yang ada dalam suatu negara atau suku lain dalam suatu negara? Adakah? Jadi ini kalau ada ancaman dari suatu suku bangsa kepada suku bangsa lain yang ada di negara itu, atau mengganggu hak-hak dasar yang dimiliki oleh suatu suku bangsa itu, oleh suku bangsa lain yang ada pada negara itu, atau sengaja mengambil alih oleh suku-suku yang menganggap dirinya kuat terhadap suku-suku yang lemah pada negara itu. Nah, ini yang perlu dilindungi, dijaga oleh tujuan yang disebut tadi, melindungi seluruh tumpah darah bagi rakyatnya. Jadi, luas ya pengertian ini dan dalam. Dan ada juga ancaman atau pemusnahan itu dari pihak luar yang akan mengancam keberadaan suatu suku bangsa atau negara bersangkutan atau rakyat negara bersangkutan dari pihak luar. Yang kedua, kita melihat mencerdaskan kehidupan bangsanya. Jadi, kalau berbicara mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara, kita mesti tahu terlebih dahulu. Kita tahu terlebih dulu. Sebab kalau kita melihat apa yang tertulis di pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tentang pengakuan suku bangsa atau pengakuan bangsa, dan kita memperoleh kebebasan seperti itu disebut atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Atas berkenannya kita memperoleh kemerdekaan, kebebasan bersama bagi kita. Jadi kebebasan dan kemerdekaan itu adalah untuk kita semua. Bukan bagi suku tertentu, bagi agama tertentu, bagi wilayah tertentu. Tetapi itu bagi kita sesama sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang sama-sama merdeka dan dibebaskan dari penjajahan. Makanya tidak diperkenankan dan tidak diizinkan oleh siapapun bahwa gangguan terhadap keberadaan suatu bangsa, hak-hak asasi dia dan ikutannya tidak boleh diceroboh, tidak boleh dilecehkan. Jadi kita mesti diajar. Jadi pencerdasan kita adalah bagaimana kita menghargai sesama manusia. Lebih-lebih lagi, karena di Pancasila mengakui adanya ketuhanan yang Maha Esa. Utamanya pasti kita menghormati dan memuliakan Tuhan kita menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Saya mengaku Tuhan saya. Yang lain jangan ganggu. Tuhan saya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, dan Dia sebagai Allah saya. Yang lain tidak boleh ganggu. Karena itu dijamin dalam undang-undang tentang kebebasan untuk memeluk. Kalau kita mengatakan memeluk kepercayaan, ya, dia memeluk imannya sendiri. Dan agama kalau disebut di Undang-Undang Dasar 1945 itu, kalau kita melihat pada pasal 29 itu.
Jadi kita dicerdaskan. Bagaimana kita mencerdaskan kalau kita tentang kehidupan berbangsa dan negara? Kita cerdaskan dulu bagaimana bangsa dan rakyat kita mengerti tentang sila pertama. Bagaimana menerapkannya. Dia diajar tentang sila kedua, pri kemanusiaan. Kemudian bagaimana menerapkannya. Dia diberi pengajaran tentang persatuan Indonesia. Bagaimana menerapkannya. Dia diajar dan diberikan penguatan tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kalau kita bicara tentang kebijaksanaan, ini bukan punya manusia kebijaksanaan ini. Saya melihat. Silakan kita masing-masing pandangan. Tapi kebijaksanaan, bijaksana, bersumber dari Tuhan. Bersumber dari Dia. Karena hanya Dia sendiri yang bijaksana. Manusia bisa bijaksana kalau dia diberikan kebijaksanaan untuk memimpin rakyatnya. Ini saya ambil pada Alkitab. Misalnya ya, saya ambil pada Alkitab. Karena saya punya kitab suci, karena saya punya kitab suci yang saya imani, yang saya percaya, yaitu seorang Raja Salomo yang dia minta kebijaksanaan kepada Tuhan untuk memimpin rakyatnya. Jadi rakyat dipimpin dalam kebijaksanaan supaya rakyat tidak liar. Tidak liar. Kalau dia tidak liar, berarti dia akan bersedia untuk hidup bersama-sama. Berlandaskan kasih. Kalau dia berlandaskan kasih, maka tidak mungkin kita ada perpecahan. Kalau dia berlandaskan kasih, maka kita akan bersama-sama menepis kejahatan yang diperkirakan sedang hinggap dan akan hinggap pada manusia. Jadi itu yang ditepis. Pemikiran kejahatan, pemikiran atau jiwa yang mau berpikir jahat, bertindak jahat, hati jahat, itu yang mesti ditepis. Ditepis supaya mereka memiliki mental dan jiwa atau roh yang mengasihi satu dengan yang lainnya. Dia tidak akan mengambil tindakan semau dia saja tanpa mempertimbangkan yang lainnya. Jadi dia musyawarah dan mufakat lebih dulu. Tidak semata-mata. Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di sini. Negara dalam berkemakmuran. Hidup dalam damai dan sukacita. Bagaimana negara dalam berkemakmuran? Hidup damai dan sukacita. Kalau pengajaran yang kita tadi tidak mencerdaskan mereka untuk damai, untuk bersukacita, untuk menepis ketidakadilan, untuk menegakkan keadilan, dia diajar, diberitahukan bahwa ketidakadilan akan merusak atau akan merobohkan pondasi kesejahteraan. Dan ketidakadilan akan berlaku, akan mengambil hak-hak orang yang tidak mampu. Ketidakadilan bisa memanipulasi manusia dan ikutan yang ada pada manusia. Jadi makanya tadi, sewaktu kita berada di muka bumi ini adalah kita diberi tanggung jawab. Apa tanggung jawab dia? Adalah bertanggung jawab atas damai, sukacita, persatuan sesama bangsa, sesama dalam satu negara, dan sumber daya alam lain atau tempat kita hidup. Makanya kita diberi tanggung jawab untuk mengelola bumi secara bertanggung jawab
untuk kesejahteraan secara bersama-sama. Dan ingat, kita ingat betul-betul. Sebelum ada kita membentuk negara, bersepakat, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum kita bersepakat membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita sama-sama telah ada. Berada di wilayah kita masing-masing. Di tempat kita masing-masing. Jadi belum dibentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa komunitas masyarakat, negara kemasyarakatan, dia telah ada terdahulu. Telah ada. Makanya Undang-Undang Dasar menyebut, itu bijaknya dulu para pendiri negara. Mereka menyebut, mengaku, itu bangsa kita, itu keluarga kita, itu wilayah mereka, tetapi dia keluarga kita. Itu hak mereka, hak asasi mereka. Tapi hak asasi kita tidak boleh mengganggu hak asasi dia. Di sini dibuat. Ini maksudnya supaya pengakuan hak asasi manusia, bukan pengabaiannya. Jadi, apakah kurikulum seperti itu tadi, itu telah dibuat dan dirancang? Atau kurikulum hanya dibuat hanya sekedar mencerca? Hati-hati membuat kurikulum. Jadi jangan membuat kurikulum, misal saya membuat kurikulum apa? Misalnya kurikulum keagamaan. Saya, kalau seandainya orang Kristen, saya tidak boleh menilai agama lain dengan kurikulum yang saya buat. Karena saya kurikulum bagi agama Kristen. Tidak boleh dia mengupas agama lain. Dia mengupas agama Kristen dan tidak boleh menyentuh agama lain. Menyinggung, jangan. Merendahkan, jangan. Jadi ada pengajaran bagi dia dan ada pengajaran bagi bersama. Kalau kita melihat kita ini, apabila kita sama-sama sadar, kalau kita sama-sama mengaku Pancasila, siapa pencipta kita? Ya Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Bagi saya, yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya dan sebagai Allah saya, Dia pencipta saya. Bagi yang lain, silakan buat kurikulum berdasarkan kaidah-kaidah agama masing-masing. Buat kurikulum. Tapi jangan kurikulum itu memecah belahkan daripada negara kita, memecahkan bangsa kita. Nah, itu yang dipertimbangkan. Karena persatuan dan kesatuan ini menjadi penting. Penghormatan terhadap sesama manusia, asasi manusia, penting. Kebijaksanaan dalam memimpin itu, dalam bersama-sama hidup bermusyawarah itu penting. Keadilan dan kesejahteraan dalam damai dan sukacita itu penting. Itu penting. Karena itu, pertahanan kita adalah pertahanan yang berbasis atas kasih persatuan. Kasih persatuan. Dan penyerahan diri kepada pencipta. Tidak ada lain. Jangan mengandalkan kekuatan-kekuatan yang nampaknya kuat tapi rapuh. Yang nampaknya mempersatukan tapi boleh memecah belah. Yang nampaknya melindung tapi sebaliknya bisa memakan. Yang nampaknya menjaga, dia berubah menjadi pagar makan tanaman. Baik, itu tadi secara umum. Saya masuk kepada pengakuan bagi daya iban yang bergabung bersama-sama hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Saya ingin mengemukakan
terdahulu. Karena ini cerita dari orang tua dan memesan kepada mereka. Tapi ini cerita orang tua. Namanya Tanjung Dengarengga. Tanjung Dengarengga ini, dia orang Sungai Long. Jadi setelah 6 hari merdeka, mereka, saya tidak tahu apakah dipanggil Presiden Soekarno atau mereka datang sendiri. Mereka datang ke sana untuk berjumpa dengan raja. Dia bilang Raja Indonesia, namanya Soekarno. Jadi mereka datang ke sana bahwa Indonesia itu ada raja, namanya Soekarno. Jadi mereka dua datang ke sana. Dan presiden pada saat itu memberi mereka, saya lihatnya ada gambar, ada radio yang diberi presiden, radio. Ada juga kalau saya tidak salah itu pakaian namanya sirat yang diberi Presiden Soekarno pada saat itu. Di situ saya lihat ada gambar itu juga, saya lihat di situ Soekarno dengan mereka berdua bergambar. Jadi karena orang tua Iban itu tadi ke sana, oh kita punya raja namanya Soekarno, berarti kita ada negara secara bersama-sama. Rajanya pertama ya Soekarno, atau presiden lah namanya bagi kita sekarang ya. Tapi mereka menyebut raja, saya ikut mereka dulu lah dengan presiden. Jadi mereka mengakui itu. Setelah mereka pulang, mereka juga beritahu rakyatnya bahwa kita telah ada raja, telah ada presiden, dan kita telah ada negara. Namanya negara baru, negara bersama-sama. Jadi tidak ada mereka mengatakan setelah kita bergabung bahwa kita akan lari, kita akan memisahkan diri. Itu tidak ada pesan mereka. Tidak ada pesan seperti mereka pesan bahwa kita telah ada negara dan kita hidup di negara kita. Dan ada raja, katanya Presiden Soekarno. Itulah raja kita. Itu presiden kita. Ini wilayah bersama-sama. Nah makanya tadi mereka katakan bagi bangsa Dayak Iban yang ada di daerah perbatasan itu, dia sadar bahwa dia juga telah ada sebelum negara bersama ini dibentuk. Makanya itu saya ingin sampaikan lagi. Bagaimana kalau seandainya tadi saya kembali kepada, kalau kita menerjemahkan, menurunkan pasal 18 B Undang-Undang Dasar 1945, pengakuannya itu bisa ditulis, tapi dia telah ada. Jadi dia ditulis untuk apa? Disimpan dalam tulisan konstitusi itu untuk apa? Supaya ada yang tertulis, untuk diketahui, untuk dijalankan, untuk dilaksanakan implementasinya. Jangan yang tertulis justru dihilangkan, tidak diakui, tidak dijabarkan, tidak ditunaikan. Dia hanya ada menceroboh. Nah, karena saya percaya pengakuan bagi Dayak Iban ini telah ada. Tapi saya sekarang ingin mengulang kembali. Apakah mereka sekarang ada manusianya? Manusia Dayak Iban di situ? Ada. Ada wilayahnya? Ada. Ada kelembagaan mereka? Ada, sudah lama. Misalnya Ketemenggungan. Dalam cerita orang tua ini, kejadian ini 600 lebih ini. Lembaga Ketemenggungan ini. Temenggung bagi bangsa Dayak Iban. Mungkin tahun 600 lebih. Namanya Temenggung Simpe. Temenggung Simpe. Dia punya kepala itu persegi 4. Tapi nama sebenarnya adalah Taming. Berarti pada saat itu ada lembaganya. Kalau ada lembaga berarti ada pemerintahan dia. Ada ketua-ketua pemerintahnya. Kan ada Temenggung tadi bagi bangsa Iban, maka rakyatnya ada bangsa Iban, Dayak Iban. Mana wilayahnya? Wilayah bangsa Iban tadi. Mana undang-undang aturannya? Undang-undang yang mereka buat, yang mereka sepakat, yang mereka gunakan bagi mereka, bagi bangsa Iban pada saat itu.
Ada. Apakah ada bahasa Iban sekarang? Ada. Apakah ada budayanya? Ada. Kalau budaya Iban itu dinyatakan, maka dia akan muncul. Misalnya budaya. Ini luas sekali budaya ini. Pertahanan keamanan budaya? Ya, budaya. Apakah ekonomi itu budaya? Ya, itu budaya. Apakah sosial itu budaya? Ya. Apakah ideologi itu budaya? Ya, budaya. Apakah hukum itu budaya? Ya, itu budaya. Karena budaya luas dan dalam. Semua aktivitas manusia, kerangka pemikiran manusia itu, lembaga atau apapun manusia yang berbentuknya ideal, yang baik, yang benar, yang jujur, itu budaya. Apabila dia dinyatakan dalam ideologi, dinyatakan dalam politik, dinyatakan dalam pertahanan keamanan, dinyatakan dalam ekonomi, dinyatakan dalam sosial, dinyatakan dalam pertahanan. Itu cakupan budaya. Adakah mereka budaya? Ada. Saya katakan ekonomi, saya bicara ekonomi lebih banyak. Saya bicara ada politik, saya bicara ada politik lebih banyak. Ada pertahanan lebih banyak. Makanya pada zaman itu pernah dilakukan pertempuran, baik di dalam satu suku bangsa. Dia pernah pertempuran sesama satu suku bangsa, dia sama perang. Berarti saling mempertahankan. Tapi dalam perang juga mereka menggunakan berbagai alat. Alat itu adalah jadi pernyataan dari budaya. Tempat tinggal mereka itu pernyataan dari budaya. Bahasa mereka, adat istiadat mereka, nilai-nilai yang ada pada mereka, nilai-nilai. Apabila dia nyatakan, maka dia menjadi nyata. Sekarang nyatakah tidak daya Iban? Ya, orangnya ada, bahasanya masih ada, budayanya ada, peran lengkaplah tadi budaya itu banyak aspeknya. Wilayah ada, pemerintah ada. Jadi dia telah ada. Karena tadi bangsa Daiban itu telah ada, maka bangsa Daiban bergabung dengan bangsa-bangsa lain di Indonesia ini. Kita dalam satu negara. Kalau kita bergabung dalam satu negara, maka kita ikut undang-undang dasar. Harus ikut kita. Kita tidak boleh menantang undang-undang dasar. Kita harus ikut ideologi Pancasila. Karena itu sandaran atau dasar hidup berbangsa dan bernegara. Undang-undang dasar menyebutkan semasih manusia itu ada dan wilayahnya ada pada dia, maka perlu diakui budayanya ada dan ikutan hak-hak mereka. Jadi tanah-tanah itu hak mereka, wilayah mereka itu hak mereka. Nah makanya selaku kita yang memegang kekuasaan tidak boleh merendahkan, melecehkan hak asasi manusia. Misalnya saya katakan penjerbuan atas tanah, perusakan terhadap adat istiadat, merusak identitas yang baik. Itu tidak boleh. Saling merendahkan, tidak boleh. Karena kita saling mengakui keberadaan kita secara bersama-sama. Saling mengaku, bukan saling merendahkan. Saling mengakui bahwa kita mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Jadi, ajarlah, cerdaskanlah kita dan bangsa kita, rakyat kita, anak-anak kita dengan cerah. Kalau bahasa dalamnya, dalam iman saya, mesti Roh Kudus yang campur tangan untuk mengajar manusia itu
supaya hati dia, jiwa dia terang, pikir dia baik, jiwa dia terang, hati dia tunduk hormat kepada Tuhan dan ada rasa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Salah satunya pengakuan. Tetapi bagi yang diakui oleh bangsa-bangsa lain, tidak boleh juga semena-mena semau berbuat, tidak memperhatikan kehidupan sesama anak manusia. Dia juga harus mengakui. Jadi kalau dia diakui, maka dia harus mengakui. Tidak boleh saya minta diakui, tapi saya tidak mau mengakui. Nah, itu tidak betul. Kecuali memang dia tidak ada lagi di muka bumi ini. Wilayahnya tidak ada, orangnya tidak ada. Tidak ada lagi, habis. Bahasanya hilang, seni budayanya, semuanya hilang, tidak ada nampak. Bagaikan manusia ditelan bumi dan alamnya hilang. Nggak boleh. Karena bagaimana kita mau menghormati dia, mengakui dia tidak ada. Tapi semasih ada, menurut Undang-Undang Dasar ini, semasih ada ini dihormati, dihargai. Kalau mereka dihormati, dihargai, maka penghormatannya oleh mana-mana pihak akan berjalan sebaik mungkin. Nah, kemarin saya senang juga mendengar peraturan yang dibuat pemerintah ini ya, yang memberikan penghargaan pada lembaga-lembaga agama terhadap konsensi. Itu penghargaan. Jadi kita mesti saling menghargai, lebih dari itu dan lebih saling mengasihi. Kalau kita mengasihi secara dalam, pengakuan kita terhadap sesama manusia sebagai ciptaan oleh dia satu-satunya, ditempatkan di bumi. Jadi jangan mengklaim bumi sendiri. Jangan mengklaim bahwa kami yang paling berhak tinggal di bumi ini. Jangan. Karena bumi ini bukan kita yang membuatnya. Yang menciptakan bumi ini bukan kita. Dia. Jangan mengklaim. Jadi akui dengan sesungguhnya yang betul, yang benar terhadap sesama kita, bangsa dan wilayahnya beserta budayanya. Akui dengan hormat dan tunduk akan Tuhan, mengasihi dia dan menghargai serta mengasihi sesama manusia. Jadi Daiban dia ada tinggal di wilayah berdasarkan keturunan diminta oleh kakek nenek mereka terdahulu. Jadi terima kasih karena kita boleh bergabung dan boleh berfungsi bersama-sama. Ini pandangan saya terhadap kebersamaan kita, terhadap pengakuan sesama kita. Pandangan saya. Jadi terima kasih sekali lagi. Saya mengharapkan kita semua berada dalam keadaan sehat dan baik. Dan saya memberikan ucapan salam sejahtera. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.